kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Arini Septianti, Saya Fitri Ramadhani. dan saya Mika Tresna Darapan. Di sini kami akan membahas materi tentang larangan dan pembatasan ekspor dan impor. Kalian tahu nggak sih, ada larangan dan pembatasan di bidang KPBan Bea Cukai. Larangan dan pembatasan atau biasa disingkat LARTAS sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang yang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara atau ekspor-impor. Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan. Untuk menyederhanakan dalam penyebutannya, barang yang memerlukan izin ini biasanya disebut terkena LARTAS. Adapun instansi-instansi yang terkait dengan ketentuan larangan dan pembatasan antara lain adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertahanan, dan masih banyak kementerian lainnya. LARTAS terbagi menjadi dua, yaitu LARTAS impor dan LARTAS ekspor. Untuk LARTAS impor terbagi menjadi LARTAS border dan LARTAS cross border. Sedangkan untuk LARTAS ekspor hanya menggunakan LARTAS border. LARTAS border adalah LARTAS yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean atau pelabuhan. Contoh dari LARTAS border ini, salah satunya adalah kewajiban karantina bagi importasi ikan segar. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatur hal ini melalui Peraturan Nomor 18/Permen/KP/2018 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Sedangkan LARTAS per border adalah LARTAS yang dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean, maka pengawasannya dikembalikan ke instansi yang mengatur LARTAS tersebut. Contoh dari LARTAS post border ini adalah kewajiban melampirkan laporan surveyor atau LS untuk importasi barang modal dalam keadaan tidak baru. LARTAS ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2017 tentang ketentuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Adapun beberapa importasi dibebaskan dari ketentuan terkait pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan ini. Misalnya adalah importasi yang dilakukan oleh tempat penambangan berikat ataupun TPB. Importasi perusahaan kawasan berikat salah satu tempat bentuk TPB dibebaskan dari penambahan ketentuan larangan yang pembatasan. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan LARTAS tersebut ketika dia menjual ke pasar dalam negeri. Beda dengan pembebasan, ketentuan tentang pengecualian pengenaan LARTAS biasanya diatur dalam masing-masing peraturan. Secara umum, pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut tidak memerlukan surat keterangan pengecualian selama petugas menilai bahwa barang tersebut termasuk dalam barang yang dikecualikan. Untuk pengecekan LARTAS secara online dapat dilakukan dengan mengakses alamat aservice.isw.co.id. Alamat ini adalah bagian dari portal Indonesia National Single Windows atau INSW. Data yang tersaji di portal ini dinamis dan selalu diperbarui, sehingga validitasnya terjamin. Pengecekan LARTAS terdapat pada menu Indonesia NTR. Submenu pada menu Indonesia NTR ini berisi antara lain HS Code Information, Regulation Repository, Rules of Origin Repository, and List of Origin Repository. Ini adalah contoh website Indonesia National Trade Repository. Untuk penanganan barang terkena LARTAS, Direktorat Jenderal Bea Cukai berwenang melakukan pencegahan terhadap barang terkena LARTAS yang tidak dilengkapi perjanjian dari instansi terkait teknis. Namun setelah dilakukan pemeriksaan fisik, barang ditetapkan terkena LARTAS, petugas Bea dan Cukai juga berwenang melakukan pencegahan terhadap barang tersebut.
Barang yang dinyatakan tidak dikuasai adalah barang yang penempatannya dalam suatu tempat penimbunan diambil alih aparat pabean karena adanya ketentuan penimbunan yang tidak dipenuhi importir. Jenis-jenis barang yang dinyatakan tidak dikuasai meliputi: yang pertama, barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara yang melebihi jangka waktu A. 30 hari di tempat penimbunan sementara di area pelabuhan, B. 60 hari di tempat penimbunan sementara di luar area pelabuhan. Yang kedua, barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atau TPB yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari. Yang ketiga, barang kiriman pos melalui kantor pos lalu bea. Barang dikuasai negara adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditemukan status barang yang sebenarnya. Barang yang dikuasai negara meliputi: yang pertama, barang yang dibatasi atau dilarang, yaitu barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan dilarang atau dibatasi untuk diimpor dan tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar. Yang kedua, barang dan atau sarana pengangkutan yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai. Yang ketiga, barang dan atau sarana pengangkutan yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. Barang milik negara adalah barang yang semula milik orang karena terdapat pelanggaran tertentu kepemilikannya berada di negara. Barang yang menjadi milik negara merupakan kekayaan negara dan disimpan di tempat penimbunan kepabean. Penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Barang yang menjadi milik negara meliputi: yang pertama, barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang. Kedua, barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak disimpan di tempat penimbunan pabean. Yang ketiga, barang dan atau sarana pengangkutan yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang berasal dari tindak pidana. Yang keempat, barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan oleh pemilik yang tidak dikenal di kawasan pabean yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean. Yang kelima, barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi. Barang dan atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai. Yang keenam, barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.